Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sangat kami hormati para kiai, para ustadz, para sepuh, para tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, terkhusus Sahibul Hajah Bapak Anton sekeluarga, dan kedua mempelai Adinda Gastia Dwi Saputra dan Adinda Lia siapa Wardani Pak? Lia Indah Wardani, yang pada pagi hari ini sedang mengukir sejarah, yang pada pagi ini sedang berupaya menyempurnakan Islamnya. Bapak Ibu sekalian, para undangan yang kami hormati, kita mendapatkan satu kehormatan untuk mempersaksikan dan memenuhi undangan kemuliaan pada kesempatan hari ini, di mana prosesi pernikahan itu adalah satu yang dinyatakan oleh Allah sebagai mitsaqon ghalidho, perjanjian yang berat, perjanjian yang agung, perjanjian yang suci antar dua insan manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mendapatkan satu kehormatan, diundang untuk hadir di sini, selain untuk mempersaksikan, untuk menjadi satu rangkaian dari kemuliaan ini. Dan nanti kita diminta doa untuk kemaslahatan acara ini dan kemaslahatan kebersatuan mempelai berdua di dalam perikatan perjanjian besar, perjanjian agung, perjanjian suci mitsaqon ghalidhon itu, agar memperoleh kemaslahatan fiddin wad dunya hatal akhirah, selamat di dalam agamanya, selamat dalam mengarungi kehidupan di dunia, dan selamat hingga kelak berdua sampai di yaumil akhirah. Para undangan, para sepuh yang sangat kami hormati, terkhusus Sahibul Hajah dan mempelai berdua. Pernikahan, setiap kali kita menghadiri pernikahan, kita selalu diingatkan oleh penceramah atau oleh yang memberikan mauidhatul hasanah, apakah itu Bapak Pengulu, apakah Bapak KUA, yang dirangkai dalam rangkaian nasihat pernikahan, yang tujuan utamanya sebenarnya adalah mempelai berdua sebagai bekal kelak ketika mengarungi bahtera rumah tangga. Tetapi sesungguhnya nasihat itu tidak hanya bermanfaat kepada atau bagi mempelai, calon mempelai dan mempelai nanti kalau sudah diakad nikahkan, bagi pengantin baru, tetapi juga bermanfaat, kita ambil faedah bagi para pengantin lama yang sudah menjadi pengantin. Betul Pak, saya belum nikah nih Pak, betul? Kayaknya sudah menikah semua, tua-tua semua. Alhamdulillah. Jangan nyesel ya Pak nikah Pak, jangan nyesel. Saya pikir banyak orang nikah itu nyesel Pak. Saya nikah nyesel. Nyesel kenapa? Kok enggak dulu nikah? Ternyata nikah itu indah. Satu hal yang sangat bisa kita ambil faedah di dalam pernikahan, di antara beragamnya manfaat, kita ambil satu poin, bahwasanya menikah itu adalah menyempurnakan separuh dari agama. Menikah itu merupakan separuh dari agama. Mas Gastia,
Gastia ini jangan diplesetkan loh Pak. Kalau nanti baca undangan Gastia dibaca gak setia. Oh jangan, Anasr, namanya bagus Gastia. Tapi di masyarakat, di Alfiros, santri-santri itu teman-teman memanggilnya Ustadz Bagas. Nggak tahu kok Gastia jadi Bagas itu gimana ceritanya, nggak tahu juga. Tapi yang familiar Bagas. Jadi Mas Bagas ini sedang menyempurnakan separuh agamanya dengan menikah. Yang menikah yang satu kali ini. Mak separuh Pak. Belum agar sempurna. Ndak perak separuh belum Mak. Ada yang melesetkan tanya, kalau gitu nanti nikah lagi supaya 2 paruh supaya genap gitu. Benih, nikah sekali itu menyempurnakan separuh agama. Untuk menyempurnakan agamanya benih nikah kedua kali benih, bukan. Nabi SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi menyatakan, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfuddin. Apabila seorang hamba itu menikah, maka sungguh benar-benar onggun dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Falyattaqillaha fi nisfil baqi. Maka bertakwalah kepada Allah untuk menyempurnakan yang separuhnya lagi. Nah pertanyaannya, separuhnya ini apa ini? Kalau sudah menikah itu menyempurnakan separuh agama, kemudian separuhnya apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara rinci kemudian Imam Al-Baihaqi menyatakan, mengambil menyitir sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesempatan yang lain adalah bahwasannya barang siapa yang mampu menjaga 2 hal dalam dirinya, yakni kemaluan dan lisannya, maka dia dijamin masuk surga. Kemudian Imam Al-Ghazali, beliau menyatakan bahwasanya 2 hal yang bisa membinasakan seseorang itu adalah kemaluan dan perut. Jadi secara lebih rinci Imam Al-Ghazali menuju pada, kalau tadi Nabi menyatakan lesan itu jurusannya adalah perut. Tetapi tidak juga. Lesan ini bisa macam-macam Pak. Bisa menjaga lesan, bisa menjaga ucapan-ucapan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perkataan yang baik, yang benar. Ini diantara menjaga lisan. Sebenarnya tidak hanya urusan perut, bahwa pada umumnya lisan ini urusannya dengan makanan, iya. Sehingga orang yang bisa menjaga ekonominya dari hal-hal yang diharamkan, hanya mencari rizki, hanya memberi makan keluarganya terhadap yang baik, yang halal dan thayyib, ini berarti dia menjaga perutnya, menjaga lisannya, sehingga mendapatkan jaminan dari baginda Nabi SAW, dia bisa masuk surga selain dia menjaga kemaluannya tadi. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah, berilah keluarga kalian makan, anak-anak kalian makan dengan makanan yang baik, yang halal, yang baik. Dan syaratnya agar bisa memperoleh makanan yang halal dan yang baik, agar bisa bertahan dengan makanan yang halal dan yang thayyib itu adalah dengan bersyukur. Bahwa syukurillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun kalau kalian ingin benar-benar menjadi orang yang hanya kepada Allah menyembah. Kalau orang tidak tahanan Pak, tidak bersabar, tidak bersyukur,
diberi 1 kendaraan ingin 2 kendaraan, dapat 2 kendaraan ingin 3 kendaraan, bisa makan soto ingin sate, bisa makan sate ingin gulai, terus begitu. Tidak bersyukur dengan apa yang ada, sehingga kalau tidak bisa membeli sate, dia berupaya dengan cara yang tidak halal dan tidak thayyib. Maka syarat agar bisa terlindungi perut kita, keluarga kita dari makanan-makanan yang diharamkan, yang itu merupakan bekal kita masuk surga, maka kita diberi resep oleh Allah untuk senantiasa bersyukur. Sudah, kalau memang punyanya beras sama cukup tasek, ikan laut, ya sudah. Kalaupun bisa berupaya dengan cara yang baik, berupaya. Kalaupun mentok upayanya, ya sudah, tidak usah menempuh jalan yang diharamkan. Ingin garap sawah 1 ering, sudah punya sawah 1 ering, Bapak Ibu sekalian. Ingin sawah 2 ering, tak mampu beli, tak mampu melek, ngalah gade. Nah, ini harus ditelaah benar. Bagaimana hukumnya gaden yang seperti itu, halal apa tidak nantinya, masuk ke dalam perutnya istri, anak-anaknya, karena tidak bersyukur kepada Allah, karena masih ingin terus memperoleh yang banyak untuk dimakan, maka dia terjerumus dalam ketidakbenaran di dalam menjalankan perekonomian, ngalak riba dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kedua. Yang pertama tadi adalah masalah pernikahan terkait dengan menyelamatkan atau menyempurnakan agamanya. Dengan menikah, maka urusan kemaluan sudah teratasi karena sudah memiliki pasangan hidup. Disitulah jaminan seseorang agar bisa selamat dari fitnah kemaluan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, hadirin kaula muljaaki. Betul Pak, kaula muljaaki. Alhamdulillah, saya itu belajar bahasa Madura. Iya, belajar terus Pak. Terus ada pertanyaan Ustadz, katanya menikah itu sudah menyempurnakan separuh agama dalam hal kemaluan. Tapi saya punya tetangga yang sudah punya istri, bahkan kadang-kadang istrinya lebih dari 1, kok masih selingkuh ya Ustadz? Ini apa sabda nabinya yang salah atau bagaimana? Hadirin hadirat yang kami hormati, yang kami muliakan, sabda Nabi bagi orang yang beriman tidak pernah salah, karena Nabi ini tidak pernah berkata-kata. Wa ma yantiqu anil hawa, tidak pernah berkata-kata berdasarkan pengalamannya sendiri, berdasarkan idenya sendiri, berdasarkan hawa nafsunya sendiri. In huwa illa wahyu yuha, yang disampaikan, yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ini semata wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebenarannya 100% benar. Maka kalau ada kasus yang seperti itu, bahwa menikah itu menyelamatkan separuh agamanya, menyempurnakan separuh agamanya, tetapi ada kasus di masyarakat yang ternyata tidak selamat juga dalam hal yang itu, maka kita sebagai orang yang beriman, bukan sabda nabinya yang salah, tetapi harus kita cari ada yang salah. Pasti kita telisik dalam pernikahan, kita harus telaah dari 3 aspek, 3 sisi: sebelum pernikahan atau pranikah, kemudian saat pernikahan, dan pasca atau setelah pernikahan. Sebelum pernikahan di dalam Islam telah demikian diatur, sedemikian detailnya hukum-hukum Islam itu. Bagaimana caranya ta'aruf, bagaimana caranya khitbah atau melamar, bagaimana caranya nador atau nontonin. Kalau orang Jawa itu nontonin, Pak, ada acara nontonin. Nontonin itu ya melihatlah. Kalau Mbak Lia ini pakai cadar. Jadi di antara prosesi yang dihalalkan oleh Islam itu, Mas Bagas, sebelum menentukan mau menikahi itu boleh nador, melihat dibuka cadarnya, boleh seperti itu. Nah, sebatas itu. Nah, kasus-kasus yang tadi yang banyak dipertanyakan, ada yang salah di prosesi pranikah ini.
kadang masih ditanyakan antar orang tua, masih ditanyakan, sudah sama-sama setuju, belum dinikahkan, belum diakad nikahkan, karena sudah sama-sama setuju, menunggu acara pernikahan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, anak sudah seolah-olah sudah sah. Boleh diajak ke sana kemari, boleh diajak nginep di rumah sana, nginep di rumah sini, dan seterusnya. Ini pranikah. Ada yang salah dalam prosesi pranikah. Mungkin ngurusin apa karena sudah betul-betul sudah sudah positif mau nikah, orang tua sudah setuju, semua sudah setuju, sudah siap, tetapi belum akad nikah, kemudian ngurusin surat bersama-sama, boncengan dan seterusnya. Nah, ini dalam kadar-kadar tertentu ini tidak sesuai dengan peraturan-peraturan di dalam Islam. Disinilah ada kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya tidak mendatangkan keberkahan. Innaudzubillah, mudah-mudahan kita bisa hindari untuk anak keturunan kita. Amin. Kemudian di saat pernikahan, Bapak Ibu sekalian, sering kita temui suatu pernikahan yang di saat yang sama orang yang terlibat di dalam prosesi pernikahan besar itu mereka melalaikan sholat. Pengantinnya mau diakad nikahkan jam 10, itu mulai pagi sudah dirias, Pak. Nanti duhur itu di pelaminan, akhirnya tidak sholat duhur gitu. Atau sahibul hajat, orang tuanya karena memiliki hajat yang ini ribet, akhirnya waktu sholat yang sebelum anaknya ini dapat jodoh, rajin Pak jamaah ke masjid, rajin minta nyopon ke Allah, ya Allah melamar ke putri kami, putri saya, anak cowok kami mendapatkan jodoh yang begini dan begitu, rajin sholat. Tetapi di saat acara pernikahan, di saat Allah mengirimkan seseorang untuk meminang putrinya, di saat seseorang memberikan, di saat seorang pria mendapatkan wanita yang diidamkannya, mendapatkan istri, orang tua yang anaknya lama tidak menikah kemudian dapat jodoh, bersyukur, kemudian bikin acara gede-gedean, besar-besaran. Tapi di saat yang sama, disadari atau tanpa disadari, melalaikan sudah, tidak lagi ke masjid sholat berjamaah, atau bahkan yang fatal, tidak lagi sholat, sholatnya ta'lu, ejama. Padahal orang menjamak sholat itu ada ketentuan khusus, Pak. Tidak boleh pas ribut punya hajat di rumah nanti dijamak, tidak boleh lah. Orang jamak sholat itu ketentuannya kan hanya 2, safar dan maridun atau sakit, itu baru boleh menjamak sholat. Nah, ini di saat harus kita perhatikan, di saat prosesi pernikahan. Kemudian terakhir adalah pasca pernikahan. Saya tidak banyak, Pak, tetapi kerap kali mendapatkan aduan baik dari suami maupun dari para istri, curhat, ya kadang datang, ya kadang lewat WhatsApp mengeluhkan pasangannya selingkuh. Ya, kita mau gimana? Kita harus introspeksi masing-masing kita. Perempuan nangis-nangis, bagaimana? Nangis. Sudah, sekarang jalan spiritualnya didoakan agar suami sadar. Tapi jalan manusianya, jalan realitasnya juga harus kita introspeksi. Ibu harus dandani leh dandan, memperbaiki penampilan, diantaranya itu memperbaiki pelayanan kepada suami, diantaranya itu. Bapak Ibu sekalian, punya istri semua, coba saya tanya istri-istri menyenangkan, istri kita itu kalau berias, kalau pas mau kemana, Pak? Kapan, Pak, istri kita berias, Pak? Acara. Kalau beda acara, Pak, acara itu di luar rumah. Coba kalau pas di dalam rumah, Pak, saya dipakai itu daster, saya sudah sobek-sobek, Pak. Kalau mandi juga karena tidak mau kemana-mana, tak mandi, Pak. Kadang-kadang seperti itu. Ya, ini harus diintrospeksi bagi para istri. Ya, selain membutuhkan
hak atau membutuhkan hak dari istri suaminya, juga bagaimana kewajiban. Sebaliknya juga suami selain menuntut hak dari istri juga harus memenuhi kewajiban, sehingga sama-sama introspeksi. Inilah terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Faktornya atau penyebabnya dari 3 hal tadi. Intinya adalah ketidakada berkahan di dalam keluarga. Ini yang paling utama. Kenapa tidak berkah? Karena Allah tidak ridho. Tidak ridho atas apa? Atas proses pranikah, saat nikah, dan pasca pernikahan. Maka Bapak Ibu sekalian, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Yang apabila itu kesalahan masing-masing kita, baik suami maupun istri, ataupun calon suami ataupun calon istri, cukup kita jadikan pelajaran, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedepannya kita meraih keridhaan Allah, berkah di dalam rumah tangga kita. Amin Allahumma amin. Kita di akhir sesi ini kita mendoakan, mulai berdoa nih Bapak Ibu sekalian. Berma doanya Bapak Ibu sekalian, mendoakan mudah-mudahan bagaimana? Jangan-jangan sering diundang walimah masa tidak berdoa. Sebagai doanya barakallahu laka, monggo barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi kalian di saat senang, dan Allah memberkahi kalian juga di saat susah, dan Allah melanggengkan pernikahan rumah tangga kalian berdua di dalam kebaikan. Pelan-pelan ya Pak, kita doakan bareng-bareng ya. Saya dulu, nanti kita bareng-bareng dengan semuanya. Barakallahu laka, monggo, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.